Halo Gemini, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi untuk Gemini. Ini bukan kebetulan ada yang merencanakan hal besar menimpa hidupmu. Namun di sini penting ya saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Ada introvert di sini. Ada red. Ada origin. Ada hesitation. Dan ada adventure. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, atau siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada introvert. Saya melihat di sini sepertinya kayaknya awalnya ada yang berhasil membuat kamu dan pasangan kamu ini kayak ada konflik. Ada yang menciptakan konflik di dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu. Kayaknya ada yang berhasil ya. Ada yang berhasil memecah belah hubungan kamu dan dia, pasangan kamu. Bisa tentang teman, pasangan, atau keluarga. Artinya ada yang berhasil memecah belah hubungan kamu dengan seseorang di sini. Jadi penting untuk kamu berhati-hati. Kayaknya ada kesalahpahaman, ada yang mempengaruhi ya di sini, atau ada yang mengadu domba. Ya pada awalnya kamu dan dia ya termakan hasutan, terpengaruh. Meski sebenarnya itu tidak terjadi, hal-hal yang sebenarnya menjadi pemicu pertengkaran di antara kalian itu sebenarnya tidak terjadi. Cuman itu tadi ya, ada yang membuat-buat sebuah cerita untuk bisa memisahkan kamu dan seseorang ini. Entah itu di antara pertemanan, atau hubungan asmara, atau mungkin dalam circle pekerjaan kamu, apapun. Saya melihat ada yang berhasil memecah belah hubungan kamu dengan seseorang di sini. Yang memang awalnya ya kamu dan dia termakan hasutan, terpengaruh awalnya. Artinya ada kesalahpahaman ya di sini. Dan saya melihat ini juga tentang kayaknya memang ada seseorang yang menginginkan hal itu terjadi dalam kehidupan kamu. Jadi ini bukan kebetulan. Ada yang nggak suka ya mungkin dalam karir ya. Ada persaingan di sini, persaingan dalam karir, persaingan dalam bisnis, atau persaingan untuk bisa mendapatkan sesuatu hal atau mendapatkan seseorang di sini. Ada persaingan di sini. Jadi harus hati-hati, harus waspada karena ada yang ingin bersaing dengan kamu. Ada yang mungkin pura-pura di sini, bermuka dua, seseorang yang bertopeng. Jadi hati-hati ya. Tentang sesuatu hal yang terlihat berlebihan, karena bisa saja ada sesuatu hal yang dia sembunyikan,
ada niat tersembunyi, bisa saja terjadi. Jadi bukan berarti kamu harus selalu berpikir negatif, bukan berarti seperti itu, tetapi ya kamu harus lebih berhati-hati atau waspada terhadap sesuatu hal yang kamu rasa itu kayaknya berlebihan atau ada bau-bau sebuah pengkhianatan atau kebohongan. Itu yang harus kamu waspadai. Artinya kamu harus lebih peka ya. Kamu harus lebih peka, lebih sensitif terhadap sesuatu yang bisa saja itu bisa saja menimpa kamu, hal besar menimpa kamu karena mungkin nantinya ya ada kesalahan ya yang mungkin pernah kamu lakukan karena terlalu percaya. Oke, terlalu percaya terhadap seseorang yang pada akhirnya disakiti, dikecewakan, dikhianati atau ditusuk dari belakang. Oke, ibaratnya seperti itu ya. Jadi hati-hati untuk ke depannya. Karena ada yang nggak suka, ada yang ingin ya ingin membuat kamu kecewa, ingin membuat kamu dalam keterpurukan. Ya dalam hidup selalu ada aja ya orang yang suka dan yang nggak suka terhadap kita. Meski udah berusaha melakukan yang terbaik, tetapi di mata orang yang nggak suka sama kamu ya kamu akan tetap salah di matanya. Jadi ya untuk seperti itu ya hindari, buat batasan untuk terhadap orang-orang yang seperti itu. Tapi di sini saya melihat semua yang terjadi itu tidak akan membuat kamu kehilangan kepercayaan diri ya. Kamu berusaha untuk tetap percaya diri, untuk tidak insecure tentang apapun yang terjadi. Yang mungkin di sini ada kegagalan, ada keterpurukan atau apa ya, kayaknya jatuh bangun. Kayaknya apa yang sudah kamu mulai berantakan, hancur berantakan. Tapi ya di sini kamu bersiap untuk terus memulai, berani untuk memulai. Tidak mau berhenti di situ saja. Meski gagal, kamu coba lagi. Meski terpuruk, kamu melangkah lagi. Kamu bangkit lagi. Artinya kamu punya kepercayaan diri ya. Oke, tidak mau insecure dengan kegagalan. Kamu berusaha untuk memulai ya. Terlepas apapun yang orang ingin lakukan terhadap kamu ya saat ini kamu sudah lebih berhati-hati untuk tidak terlalu percaya, untuk tidak gampang percaya terhadap sesuatu hal. Oke. Di sini ada hesitation dan saya melihat di sini meski ada juga sebagian kamu yang dalam kebimbangan ya, dalam dilema yang mungkin terlihat sama baiknya, tetapi pasti di situ ada seseorang yang pastinya terbaik, baik itu tentang pertemanan ya. Ya, artinya kamu di sini akan lebih bisa merasakan atau lebih peka ya, mana yang benar-benar baik, mana yang tidak. Oke. Dia dalam hidup selalu ada saja dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit ya. Atau mungkin di sini kamu bingung mau percaya atau enggak karena mungkin ada seseorang yang begitu bisa meyakinkan kamu. Tapi pada akhirnya sesuatu hal yang dari hati, ketulusan, niat baik itu akan menyentuh perasaan kamu. Jadi dengarkan kata hati tetapi tetap realistis, tetap pakai logika untuk bisa menentukan mana yang terbaik dan mana yang tidak. Karena nanti bisa saja ada yang mendekat ya. Ada yang mendekat entah satu atau dua, ada yang mendekat nah untuk mau teman, mau temenan, atau mau berpartner, atau mau memang ingin menjalin hubungan dengan kamu. Tapi ya kamu sudah lebih bisa apa ya, lebih tahu lagi karena sudah banyak hal yang kamu jalani, kamu pelajari, sudah banyak hal yang kamu rasakan atau jatuh bangun, jadi kamu lebih bisa selektif, kamu lebih bisa berhati-hati untuk kedepannya, kamu lebih tahu lagi apa yang terbaik untuk kamu dan apa yang wajib kamu hindari. Karena kamu nggak mau ya ada lagi nanti teman yang jadi musuh dalam selimut, atau ada yang nusuk kamu dari belakang, ada yang ternyata teman yang justru mengambil atau merampas kebahagiaan kamu. Jadi kamu nggak mau lagi tertipu dengan hal-hal yang seperti itu. Oke, jadi penting untuk kamu lebih berhati-hati ke depannya ya, karena kita tidak pernah tahu. Oke. Kita lanjut.
Di sini ada don't deem to fit in, ada warrior woman. Di sini ada like your life, ada Imrama. Di sini juga ada keeper of the earth. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat ya sebagian kamu udah nggak mau larut dalam kesedihan ya. Kamu tidak mau larut dalam keterpurukan. Kembali lagi, di sini kamu punya kepercayaan diri yang cukup baik, yang sangat baik ya. Mental yang kuat untuk tidak mau meratapi, untuk tidak mau semakin larut dalam keterpurukan. Artinya kamu berusaha untuk berjuang. Kamu berusaha untuk memperbaiki keadaan, kamu berusaha untuk meraih kembali kehidupan kamu yang bahagia, oke? Kamu tidak mau dalam ketakutan atau dalam kekhawatiran, ya artinya kamu sudah lebih pede saat ini, sudah lebih confidence ya. Ya artinya kamu, ya kalau kamu menginginkan sebuah perubahan, ya artinya kamu harus mulai dari diri kamu sendiri. Ya, mulai dari diri kamu sendiri untuk bisa melakukan sebuah perubahan, dan memang terkadang perjalanan hidup selalu ada aja ya, mungkin hambatannya, rintangannya, ujiannya, cobaannya, tapi ya mau nggak mau, ya kamu harus bisa melewatinya, menghadapinya. Ada yang memang ditakdirkan hidup kamu harus seperti itu, ya mau nggak mau ya harus kamu lewati, harus kamu jalani. Dan saya melihat kamu akan mampu untuk lebih menempatkan diri ya, untuk lebih menyesuaikan diri. Oke, untuk lebih beradaptasi. Karena memang kehidupan itu terkadang naik turun ya, jatuh bangun, kadang ada gagalnya, ada sulitnya, ada bahagianya, tapi juga ada penderitaannya. Tapi di sini kamu berusaha untuk lebih mengerti dan memahami, ya hidup terkadang tidak selalu sesuai ya dengan apa yang kita harapkan. Tetapi pastikan kamu mampu untuk mengendalikan diri kamu meski banyak hal-hal yang tidak di luar kendali kamu ya, yang terjadi itu di luar kendali kamu. Tetapi di sini kamu berusaha untuk bisa mengendalikan diri kamu. Dan jika kamu menginginkan sebuah perubahan, ya pastikan perubahan itu mulai dari diri kamu. Ya, karena hidup terkadang penuh dengan sebuah perjuangan ya. Penuh dengan kewaspadaan, penuh dengan kehati-hatian. Karena mungkin ada hal yang terjadi dulunya, ada yang berhasil memecah belah hubungan kamu dan dia, ada yang berhasil membuat kamu terpisah dengan seseorang yang kamu cintai. Oke, ada yang berhasil mempengaruhi pasangan kamu untuk ninggalin kamu. Entah itu orang ketiganya, bisa saja ada perselingkuhan, atau mungkin dari keluarganya atau teman atau siapapun ya. Jadi penting untuk kamu lebih berhati-hati ke depannya. Ya lebih bisa melindungi lah. Dan untuk ke depannya kamu lebih bisa mementingkan diri kamu sendiri, untuk lebih bisa mencintai diri kamu sendiri. Tidak gampang terpengaruh, tidak gampang percaya, bukan berarti tidak bisa percaya terhadap seseorang ya, bukan seperti itu, tetapi kamu sudah lebih memilih dan memilah, lebih selektif mana yang baik untuk kamu dan mana yang tidak baik. Oke, dan tentunya saat ini kamu berusaha untuk bangkit, tidak mau terus-terusan berada dalam penyesalan, karena mungkin ada hal-hal yang membuat kamu menyesal dulunya ya, ada hal-hal yang membuat kamu merasa kenapa ya dulu melakukan hal ini, kenapa ya, banyak penyesalan yang mungkin ada dalam pikiran kamu. Tapi ya kamu tidak mau lagi penyesalan itu justru membuat kamu tidak berani lagi untuk memulai sesuatu hal yang baru, atau dalam ketakutan atau dalam kekhawatiran. Artinya kamu yang harus mengendalikan ketakutan dan kekhawatiran itu. Jangan biarkan semua yang terjadi itu justru membuat kamu dalam lingkaran dalam lingkaran yang nggak bisa keluar dari zona nyaman. Oke, artinya kamu harus mampu untuk kembali bangkit, kembali menemukan kebahagiaan kamu, meski ada aja orang yang suka dan yang nggak suka,
dengan apa yang kamu lakukan, dengan proses kamu, yaitu urusan mereka. Jadi kamu tidak perlu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kamu, apa yang orang lain nilai tentang kamu, karena yang menjalani hidup itu kamu yang tahu apa yang terbaik untuk kamu dan apa yang harus kamu hindari. Jangan bebankan pikiran kamu dengan hal-hal yang tidak penting ya. Jadi fokuskan pikiran kamu terhadap masa depan, terhadap sesuatu hal yang lebih baik untuk masa depan kamu. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya, semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin galau, atau dilema, atau apapun keadaan kamu saat ini. Oke, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk kedepannya lebih berani lagi, lebih struggle lagi, lebih yakin lagi terhadap diri kamu sendiri, bahwa semua akan baik-baik saja dan akan terlewati. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa ya di readingan selanjutnya. Bye.